Libra, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juli. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang lagi berurusan dengan Libra, kalian welcome untuk join karena energi kita suka bertukar, jadi mungkin banget pesannya buat kalian juga ya. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian ya, tapi juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Gue langsung aja mulai dengan Lenormand, 3 kartu aja untuk melihat apa sih yang terjadi pada Libra di bulan Juli. Apa sih yang terjadi pada Libra? Snake. Whip. Women. Under the deck. Fish. Jantung bacaan kalian mati. Jantung bacaan kalian whip ya. Ini semacam pecut. Determinasi, persistensi, resistensi, cobaan, snake. Entah ini bisa artinya modus, bisa artinya transformasi, atau free control yang sukanya menguasai. Free control, menguasai. Manipulatif, hati-hati, dan women. Ini bisa sisi emosional, bisa intuisi, bisa women itu sendiri. Kalian minta untuk dengerin intuisi kalian sendiri, lebih mendengarkan intuisi kalian untuk menghadapi kelicikan-kelicikan, walaupun apapun itu ya bentuknya. Cobaan itu bisa bentuknya, bisa peluang, bisa tuh, yang jelas itu membantu atau nge-support kalian untuk bertransformasi. Bisa juga bentuknya ya manipulatif, modus, karena alam bawah sadar kalian money, it's all about money. Dan ada mice di bawahnya, kekhawatiran akan money and resources. Dan kepentingan orang banyak.
Dari 3 kartu ini gue cuman bisa nyaranin ini resistensi, cobaan ya, itu akan selalu ada untuk menghadapi apapun transformasinya, entah itu bentuknya peluang, entah itu bentuknya manipulatif, free control. Dengerin intuisi kalian. Langsung aja ke Lucky Tarot. Gue akan buka 12 kartu seperti biasa. Karena gue lagi baca Libra di rumah pertama. Gue akan bacain sesuai contekan gue di energi-energi planet di bulan Juli ya. Gue gak akan baca 12-nya kalau emang gak perlu. Gue gak akan baca 12 kartu itu, hanya yang memang bersinggungan atau berdampak buat Libra. Oke? Dengan segala pergeseran planet yang ada di bulan Juli, energi planet yang ada di bulan Juli, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Libra. Rumah pertama, Hierophant. Rumah kedua, The Tower. Rumah ketiga, Death. Rumah keempat, Sun. Rumah kelima, The Empress. Rumah keenam, High Priestess. Rumah ketujuh, The Magician. Rumah ke-8, The Chariot. Rumah ke-9, The Star. Rumah ke-10, The World. Rumah ke-11, The Moon. Rumah ke-12, The Emperor. Under the deck, The Hermit. Gue agak mulai dari New Moon di Cancer. Tanggal 28 Juni itu ada New Moon di Cancer yang konjung dengan Lilith. Lilith itu Black Moon Lilith, sama-sama Moon. Artinya emosional, sangat emosional. Tapi untuk memulai sesuatu yang baru dan gebrakan-gebrakan baru kali ini dengan New Moon di Cancer. Karena New Moon itu konotasinya adalah beginning, new beginning, memulai sesuatu ya. Dan Black Moon Lilith itu tentang hal-hal yang tidak kita sukai, yang tidak kita terima, kita ingin hindari, kita ingin kuburkan, kita ingin lupakan, yang kita belum mau akui, mungkin belum mau terima, nggak mau ngomong ntar ini ntar itu, itu sisi gelap Black Moon itu, sisi gelap emosional kita. Nah, Cancer buat Libra, dan itu juga square dengan Jupiter lagi, square dengan Jupiter. Jupiter ada di Aries. Anyway, buat Libra, Cancer itu ada di rumah ke-10 ya, yaitu karir, reputasi, long term goals. Di rumah ke-10 itu. Jadi kalau emang kalian ingin merawat, kalau Cancer itu Moon di Cancer itu sifatnya nurturing, merawat ya, melestarikan, menjaga. Mungkin kalian ingin menjaga karir kalian, reputasi kalian ya.
yang perlu kita sadari dengan new moon di Cancer ini, karena konjang dengan Lilith ya, adalah sisi gelap emosional yang kita tidak atau kita belum mau akui, tidak kita terima. Nah, di situ ada pemberontakan. Oke. Dan square dengan Jupiter. Jupiter ada di Aries. Which is buat Libra, ya, Aries ada di relationship, partnership, rumah ketujuh. Nah, di rumah ke-10 itu kalian dapat the world, energi Saturn. Energi Saturn itu tentang batasan-batasan, tentang fondasi, tentang membumi, segala hal yang sifatnya duniawi, tentang peraturan-peraturan karena dia yang mengatur, tentang peraturan-peraturan, batasan-batasan. Ini karma duniawi juga ya. Tentang bagaimana membangun fondasi yang solid. Saturn ada di Aquarius, dan ini memang kartunya Aquarius. Yang mana Aquarius buat Libra itu ada di rumah kelima. How you have fun, bagaimana kalian bersenang-senang dan bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang project kalian, tentang anak-anak, tentang masa kecil kalian mungkin ya. Kalian dapat di Empress, energi Venus. Dan ada Saturn di situ ya, membatasi kalian. Romance juga, love affairs, the Empress, kalian ingin memulai sesuatu yang baru, mungkin project baru mungkin, atau hubungan baru mungkin, relationship mungkin ya. Ingin memiliki anak mungkin ya. Tapi ada batasan-batasannya. Venus ada di Gemini. Yang mana di rumahnya Gemini kalian dapat the star di rumah 9. Ini energi Aquarius lagi, the star, healing. Kalian diminta untuk jadi, dan rumah ke-9 itu tentang foreign, segala sesuatu yang asing, tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, geografi, juga emosional ya. Ini juga tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum ya. Dan bagaimana rumah ke-9 itu juga tentang bagaimana kalian melampaui batas-batasan yang kalian ciptakan sendiri. Dan di situ di rumah ke-9 kalian dapat the star. The star itu bagaimana kalian mencari terang dari dalam diri kalian sendiri, healing dengan mengembalikan kembali kepada sejatinya diri kalian sendiri, sehingga kalian menarik frekuensi-frekuensi yang memang sesuai dengan jati diri kalian. Wish fulfillment, the star ya. Permohonan yang terkabulkan, tapi selama itu memang energi kalian sejatinya energi kalian. Jadi healing di sini lebih clearing ya, membersihkan energi-energi kita ya, kembali ke energi-energi kita, membersihkan dari energi-energi yang bukan kita gitu loh maksudnya. Karena ini balik lagi ke ini energinya Aquarius, balik lagi ke rumah kelima yang mana ada Saturn tadi ya, yang mana di rumahnya Aquarius ada Saturn ya kan. Jadi kalau kalian ingin mulai bersenang-senang, kalau ingin mulai project baru, atau kalian ingin punya project, punya anak ya, yakinin dulu apa yang kalian inginkan, sehingga batas-batas yang kalian harus lampaui itu kalian kenali. Dan ini berhubungan dengan new moon di Cancer dan
konjang Lilith, Black Moon Lilith di Cancer, dan dia juga square artinya konflik, clash dengan Jupiter. Nah, Jupiter di Aries itu buat kalian adalah di relationship, partnership, entah itu personal, entah itu profesional. Kalian dapat The Magician. Ini energinya Merkuri. Merkuri saat ini Merkuri masih di Gemini ya. Edit. Merkuri di Gemini. Yep. Nggak ada yang dari Taurus ya? Dari Cancer. Belum deh. Nanti, ntar ya tanggal 5. Merkuri masih di Taurus. Gemini, maaf. Maaf. Akhirnya artinya masih double nih. Energinya masih sangat double, masih sangat kenceng. Merkuri di Gemini ya. Masih di rumah ya soalnya. Jadi kalau kalian merasa mampu menciptakan apapun itu, partnership yang kalian ingin bangun, sadarin ada square dengan batasan-batasan dengan Saturn untuk di karir, reputasi, dan long term goal. Mungkin kalian udah mulai merasakannya sekarang ya. Langsung aja tanggal 4 atau tanggal 5 Mars masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Kalau Mars di Aries bersama dengan Jupiter ya, itu artinya di partnership dan relationship. Kalian punya mindset sebagai magician. Kalian mampu menciptakan apapun itu. Begitu dia meninggalkan situ Aries, Mars meninggalkan Aries, dia masuk ke rumah ke-8 ya, masuk ke Taurus. Mars masuk ke Taurus itu karakternya, energinya adalah kita sangat punya determinasi untuk mencapai nilai-nilai yang kita ingin capai dan agak-agak keras kepala. Bedanya determinasi yang tinggi sama keras kepala tipis. Karena determinasi yang tinggi pakai hati, keras kepala enggak. Di rumah ke-8 kalian, di rumahnya Taurus, di rumah Taurus kalian dapat The Chariot. Di rumah ke-8 itu tentang bagaimana kalian berbagi, untuk hal-hal yang sifatnya milik bersama dan dalam kebersamaan juga. Entah itu warisan, entah itu properti, entah itu finansial, entah itu joint venture, entah itu ideologi. Kalian dapat The Chariot. Ini energinya Cancer. Di rumahnya Cancer tadi ada apa? The World, Saturn. Kalian akan mampu mengendalikan diri kalian sendiri dengan energi The Chariot. Dualitas dari dalam diri kalian sendiri kalian mampu menguasai dan mengendalikannya, sehingga kalian dapat mencapai kemenangan karena kalian menguasai diri kalian sendiri. Jadi batasan-batasan itu pun kalian sanggup atasi. Masih tanggal 4, tanggal 5 Merkuri masuk ke Cancer meninggalkan Gemini. Yang perlu kita sadarin ya, buat semua zodiak, dengan energi Merkuri masuk ke Cancer. Cancer itu elemen air ya, sifatnya sangat emosional, seperti Pisces, seperti Scorpio, elemen air ya, sangat emosional. Nah, Merkuri itu tentang persepsi, mindset,
pengetahuan, wawasan, komunikasi ya. Jadi yang perlu kita sadarin dengan energi Merkuri di Cancer, pemikiran kita, cara berpikir kita, mindset kita, persepsi kita sangat terkondisikan oleh sisi emosional kita ya. Nah, lagi-lagi kembali ke di rumah Cancer ya. Merkuri ada di rumah Cancer, kalian dapat Saturn, karma duniawi. Kalian merasa terbatasi, kalian sadari untuk kalian cukup menyadari untuk membangun fondasi yang solid, kalian harus melakukan tata gitu pokoknya. Tapi kalian juga sadarin itu banyak rintangan, banyak batasan-batasan. Yang cukup kita perlu sadarin terlebih di saat Merkuri di Cancer. Sisi emosional kita itu juga berpengaruh banget ya dalam membentuk persepsi kita. Jadi kadang sulit untuk logis gitulah, kurang lebih. Terkondisikan oleh apapun yang ada di sekitar kita, batasan-batasan itu sendiri, norma-norma sosial mungkin. Tanggal 13 full moon di Capricorn. Full moon itu konotasinya adalah ending, closure. Ending closure itu nggak selalu buruk ya. Bisa jadi yang berakhir itu adalah pengangguran, jadi keren, bisa jadi positif. Nah, bisa jadi ya kebahagiaan itu sendiri yang berakhir, atau stabilitas yang berakhir, pernikahan yang berakhir. Karena Capricorn buat Libra itu ada di home, family, tradisi, dan fondasi ya. Dan tapi kalian dapat the sun di sini, the sun ya. Jadi ada kebenaran yang harus terungkap, entah itu masa tentang di rumah atau rumah tangga, pernikahan, fondasi lah, tradisi mungkin bahkan ya. Tradisi atau sisi emosional juga ada yang terungkap, ada kebenaran, ada pencerahan, dan pada akhirnya ada kebahagiaan juga, karena matahari itu sendiri adalah kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu sifatnya nggak selalu happy, bukan ya. Tapi pencerahan lebih tepatnya. Dan the sun ada di Cancer, jadi ada penerimaan, lebih tepatnya penerimaan. Karena lagi-lagi sun di Cancer adalah Saturn ya. Di sini kalian dapat Saturn. Untuk memulai sesuatu yang baru perlu disiplin, membumi. Untuk membangun apapun fondasi ya, dan berdasarkan tradisi. Wow. Dan tanggal 17 Venus masuk ke Cancer. Meninggalkan Gemini. Kalau sampai pertengahan bulan itu adalah senang-senang ya, bersosialisasi. Karena Venus di Gemini itu sifatnya party-party, kongko ya kan? Senang-senang, nongkrong-nongkrong, sana sini, jalan-jalan, pokoknya bersosialisasi lah Venus di Gemini ya. Itu sampai tanggal 17 Venus masuk ke Cancer, kembali lagi ke rumah 10 tentang bagaimana kali ini, karena Cancer itu sifatnya merawat reputasi. Setelah kongko-kongkonya kelar nih, jalan-jalannya udah nih, bagaimana merawat
menjalin, membina reputasi lebih ke depan, jangka panjangnya gimana. Dan siapa tahu mungkin juga bisa bangun karir dan reputasi, ya kan? Terus tanggal tanggal 18 sorry gue nggak kelihatan, tanggal 19 Merkuri meninggalkan Cancer dan masuk ke Leo. Jadi kalau kemungkinan jadi emang selama bulan Juli ini kemungkinan besar kita akan sangat emosional ya, agak sedikit baper ya. Karena kita istilahnya baper di sini maksudnya nggak konotasinya bukan negatif ya. Bisa juga negatif. Maksudnya baper di sini kita lebih peka gitu loh. Kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, untuk mengerti, memahami orang lain ya. Kita lebih peka ya. Jadi agak-agak sedikit baper gitu. Nah, masuk ke Leo itu ke rumah 11 buat kalian. Rumah 11 itu tentang rasa keadilan sosial, rasa kemanusiaan, aspirasi kita terhadap lingkungan sekitar kita, tentang network, sahabat, teman, tentang komunikasi, maksudnya sosial media, teknologi, bagi kalian lebih ekspresif. Dan di rumah ke-11 itu, karena itu di Leo itu sangat ekspresif dan punya determinasi yang tinggi juga untuk mencapai goalnya. Apapun aspirasi kalian lebih ekspresif ya. Terlebih kalian dapat the Moon. Moon ini energinya Cancer. Lagi-lagi di rumahnya Cancer ada the World, Saturn. Jangan sampai kepekaan kita jadi bumerang gitu. Apapun yang kalian rasa ya, itu jadi bumerang buat kalian sendiri ya. Jadi ekspresif lah, karena secara general Merkuri di Leo itu ekspresif, dia belak-belakan. Jadi jangan karena kita peka terus kita mengungkapkan apapun itu dengan ya, bukan jangan sih, kalau emang harus keluar ya keluar aja sih, nggak masalah. Cuman ya sadari konsekuensinya aja. Untuk tanggal 22 matahari masuk ke Leo meninggalkan Cancer. Spotlight. Itu memang bulannya Leo, matahari di Leo, double lah gitu, energinya wow. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita sendiri di antara lingkungan kita. Kepekaan itu perlu, tapi sekali lagi sadari jangan sampai kepekaan itu malah jadi bumerang. Tanggal 28 New Moon di Leo bersamaan dengan itu Jupiter retrograde di Aries. New Moon di Leo. Ya, kalian mungkin mendapatkan aspirasi untuk membangun komunitas yang baru ya. Bagaimana ingin mengarahkan, membentuk jangka panjang dari sebuah komunitas ini mau kalian bangun seperti apa gitu. Teman-teman ini ya kan, komunitas kalian, network kalian. Kalian ingin ada dengan energinya Leo di situ ya, kalian jadi spotlight. Kalian bisa
membangun aspirasi sekitar kalian. Dan Jupiter retrograde di Aries, The Magician. Jupiter retrograde, ya. Jupiter itu planet terbesar di galaksi kita. Dimanapun dia berada, ya, dia akan membesar-besarkan. Jadi sadarin juga itu, ya. Apapun yang kalian rasa. Jadi kalau kalian merasa kalian mampu, ya, hati-hati dengan efek megalonian, ya, yang dibesar-besarkan itu. Jangan sampai besar kepala, ya. Kalau kalian merasa mampu, apalagi dengan the moon dan the sun di Leo, ya kalau memang mampu boleh banget, positif, optimis, silahkan, bagus, daripada harus pesimis, ya kan. Tapi Jupiter retrograde, dan Jupiter itu juga planet keberuntungan. Jupiter itu juga karma spiritual. Jadi bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian. Kalau Jupiter retrograde itu kan artinya, retrograde itu sifatnya untuk mengevaluasi relationship kita, mindset, persepsi kita akan partnership atau relationship yang kita bangun. Dan itu juga yang membatasi kita sendiri. Bagaimana melampaui batasan-batasan itu? Alright, tanggal 31 Uranus yang di Taurus, ya, konjang dengan North Nodes di Taurus, bersamaan juga dengan Mars di Taurus. Uranus itu adalah keunikan kita, jati diri kita. Uranus itu sifatnya berontak. North Nodes itu adalah takdir kita, fokus kita untuk 2 tahun ke depan di Taurus. Dan Mars itu adalah tindakan. Jadi buat Libra, Taurus itu ada di rumah ke-8. Bagaimana kalian berbagi hal-hal yang sifatnya milik bersama, dan bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. The Chariot, bagaimana kita mengendalikan sisi gelap dan terang dari dalam diri kita dulu. Di situ baru kita akan bisa move on. Karena ini energinya Cancer, Chariot. Di rumahnya Cancer ada apa? Saturn. Karir, reputasi, dan long term goal. The Magician, Chariot, dan Saturn. Right, alam bawah sadar kalian dapat The Hermit. Meditasi, mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan. The Hermit itu energi Virgo. Virgo buat Libra itu ada di rumah ke-12. Tentang kegelapan itu sendiri. Rumah ke-12 itu tentang segala hal yang tidak terdefinisi, segala hal yang bukan materi, spiritual, tentang karma, ending, closure, alam bawah sadar, ya. Dan di rumah ke-12 kalian dapat di Emperor. Lagi-lagi energinya Emperor itu energi Aries di mana? Di rumah ke-7, long term relationship dan partnership, Magician. Kalian merasa kalian mampu mengendalikan alam bawah sadar kalian mungkin dengan energi The Emperor, ya, dan mampu mewujudkan apapun mindset kalian untuk menjadi
nyata. Lagi-lagi cari jawaban dari dalam diri kalian dulu, karena The Chariot dengan mengenali, mengakui, menerima sisi gelap dan terang dari kita sendiri, kita bisa moving forward, tembus batas-batas. Jupiter retrograde. Dan ya, artinya Uranus, jadi jati diri kita itu dipertanyakan, sesuai nggak dengan fokus kita, kemana arahnya kita, gitu kan, North Nodes. Selaras juga nggak tindakan kita, gitu, dengan diri kita, karakter kita, siapa kita, dan arah kemana kita ingin menuju. Tindakan kita sesuai nggak? Oke, dan segitu aja kita lihat dari Universe Tarot. Petunjuk apa untuk Libra di bulan Juli? Satu kartu aja. The universe works fast when I'm having fun. Semesta itu bekerja dengan cepat ketika saya bersenang-senang. Oke, dan segitu aja. Semoga berguna dan resonate. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan share.